Shalom. Pelayan firman dalam ibadah minggu saat ini adalah Pendeta Rinaldi Damanik STH MSI. Bersama seluruh majelis bertugas mengucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, selamat bersekutu dalam ibadah onsite dan sekaligus live streaming saat ini. Khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain namun berkenan mengikuti ibadah ini, semoga ibadah dan pemberitaan firman hari ini memberi kekuatan baru kepada kita dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Sebelum memulaikan ibadah, kami mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Dengan mengucapkan selamat beribadah, kami undang jemaat berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nas pembimbing bagi kita sekalian, Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita nyanyikan bersama PKJ 55 ayat 1 dan 2. Terang cahaya dan puji namanya, hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya,
Tuhan tak henti. Haleluya, Karena kasih-Nya tak tepi. hai puji Namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Kita dengarkan bersama-sama puji-pujian dari anak-anak kita, anak sekolah minggu. Dalam kasih Tuhan kami persilakan. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi lebih serius? Ya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa ya sayang ya. Kita semuanya berdoa. Mari tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, terima kasih hari ini kami semua anak-anak-Mu bisa beribadah di sini bersama dengan Papa, Mama, dan orang-orang tua, saudara-saudara kami. Tuhan memberkati kami semua, memberkati anak yang dikasihi oleh Tuhan, agar mereka terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, mereka tetap sehat, bahagia, dan senantiasa menghormati orang tua, menyayangi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah datang kepadamu hanya di dalam kasih-Mu. Amin.
Ibu Bapak, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang marilah kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Allah dan diberikan kepada mengaku dosa secara pribadi. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus dan mengaku bahwa di dalam hidup kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia, bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus Juru Selamat kami. Sebab itu kami mohon, ampunilah kami dan kuatkanlah iman kami, agar dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Amin. Kita nyanyikan bersama, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, sebagai hamba Yesus Kristus, Kau perkasa, ku lemah, jauhkan ku mencela, hatiku amat tentram asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mulia, tapi tanpa cinta kasih, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu.
dekat padamu. Silakan duduk. Kita puji Tuhan melalui puji-pujian dari Papa dan Mama Dawai dari keluarga Kaban Damanik. Cek. Shalom, selamat pagi. Sebelum kami menandungkan pelayanan kami, kami dari keluarga Kaban Damanik mengucapkan terima kasih. Pagi ini puji Tuhan bisa bersama-sama berkumpul dan beribadah bersama di sini. Kami mengucap lagu yang kami sebentar lagi akan senandungkan. Dua tahun pandemi ada dan puji Tuhan kami, dan 2 tahun setelah pandemi, apa yang telah kita semua alami sampai hari ini, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau
saat ini semua karena kasih. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih baik bagiku. Terima kasih. Ya, Tuhan memberkati. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendasari sukacita kita pada hari ini dengan pemberitaan firman Tuhan. Dan kita semua tentu yakin bahwa tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberitakan firman jika tanpa penyertaan Tuhan. Karena itu, mari dengan sungguh-sungguh kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita memohon kekuatannya. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil di dalam Matius 17, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-21. Matius 17 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-21. Dengan judul Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Haleluya. 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 Haleluya.
Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Salam. Salam. Puji Tuhan, kita dapat bersama-sama bersuka cita pada hari ini. Ya tentu setelah kita melalui kurang lebih seminggu, Bapak Ibu ya, kita berlibur dengan cara kita masing-masing tentunya. Dan puji Tuhan, walaupun masih ada banyak masalah yang kita hadapi, terutama kita tahu bersama pandemi COVID-19 yang masih terus melanda dunia ini, dan belum selesai dengan persoalan pandemi, muncul lagi kita dengar di berita hepatitis misterius yang mulai menyerang terutama anak-anak. Belum lagi masalah-masalah sosial, ekonomi, masalah-masalah moralitas, juga persoalan-persoalan antar umat beragama masih juga menjadi masalah, dan juga termasuk dalam internal umat beragama. Gereja juga tidak terlepas dari berbagai masalah. Terima kasih hari ini kita bisa bersama-sama di sini, terutama kita yang sebagian besar tentu yang berasal dari Sulawesi Tengah. Kalau di Poso sekitarnya ada juga penyakit yang sementara melanda sekarang, mungkin Bapak Ibu tahu ya, banyak tekanan naik karena berbagai persoalan. Tekanan naik katanya karena apa? Karena tekoni dan tekeni. Karena mangkoni dan mangkeni. Artinya makan yang tidak terukur dan juga membawa lagi ya, setelah makan bawa lagi begitu. Mangkeni. Jadi tekanan naik karena tekoni dan tekeni, begitu katanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama mencari solusi terhadap berbagai masalah-masalah yang terjadi itu. Dan puji syukur jemaat GKST Gloria Jakarta telah menetapkan ayat bagian untuk renungan kita, perikop tentunya, Matius 17 ayat 14-21. Lalu saya sudah pernah mengatakannya bahwa kita bersyukur, ini contoh yang baik. Karena sampai hari ini GKST belum menetapkan ayat-ayat renungan atau perikop-perikop renungan untuk setiap hari Minggu. Harusnya itu sudah harus segera ditetapkan. Kita doakan, semoga periode ini hal itu ditetapkan, sehingga para pendeta kami tidak seenaknya saja untuk mengambil ayat-ayat tertentu atau mengulang-ulang khotbah yang sudah pernah dikhotbahkan tentunya. Nah, kita doakan agar apa yang dilakukan oleh jemaat Gloria Jakarta ini menjadi contoh untuk GKST tentunya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita mulai saja dengan ayat per ayat. Ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seseorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Ibu bapak saudara-saudara, ayat 14 ini tentu kita semua memahami tidak terlepas dari ayat-ayat sebelumnya. Peristiwa ini terjadi adalah ketika Petrus, Yakobus, dan Yohanes, 3 orang murid Yesus, baru turun dari gunung di mana pada waktu itu mereka bersama-sama dengan Yesus. Dan mereka melihat peristiwa yang luar biasa di gunung itu, yaitu Yesus berubah rupa. Dan juga mereka melihat Musa dan Elia bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu. Dan melihat awan yang terang dan mendengar suara Allah Bapa bahwa inilah anak yang kukasihi. Dan hal ini tentu membuat Petrus, Yakobus, dan Yohanes sangat-sangat bergembira, bersukacita. Bahkan Petrus, ini salah satu murid Yesus yang paling banyak bicara. Ya. Orang Poso bilang bangke nganga. Paling banyak bicara, paling banyak protes, macam-macam gitu ya. Tapi waktu itu dia, kalau kita baca pada ayat sebelumnya, dia menyarankan agar di situ didirikan mezbah, tempat menyembah Tuhan. Ya, Petrus kita tahu bersama Bapak Ibu, walaupun dia pernah menyangkal Tuhan Yesus, tapi kemudian dia bertobat dan menjadi murid yang luar biasa.
bahkan dipenjarakan dan kemudian disalibkan secara terbalik. Begitu kata sejarah. Tentu ini contoh yang baik juga untuk kita. Sesalah apapun kita, seberdosa apapun, jika kita mau mengakui kesalahan kita, tentu Tuhan akan mengampuni kita. Amin, Bapak Ibu? Amin. Ya. Begitu gembiranya mereka ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi segera setelah mereka turun dari gunung itu, mereka menjumpai masalah. Seseorang mendatangi Yesus dan menyembah Yesus, ayat 14. Kemudian kita lihat ayat 15, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Dan kalau kita lanjutkan ke ayat 16, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, inilah dinamika hidup kekristenan itu. Seringkali ketika kita merasa dekat dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, ada situasi seperti itu. Juga termasuk ibadah seperti ini. Tapi ketika kita selesai dengan ibadah, bersekutu dengan Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, kita akan keluar dari ruangan ini dan kemudian kita akan menghadapi berbagai-bagai masalah. Berbagai-bagai persoalan dalam kehidupan ini. Berbagai-bagai problema. Berbagai-bagai hal yang seringkali membuat kita kecewa. Seperti yang terjadi dengan murid-murid Yesus. Ketika Tuhan Yesus dan ketiga muridnya turun, justru seseorang datang melapor kepada Tuhan Yesus bahwa murid-muridmu tidak bisa bikin apa-apa. Ini persoalan yang besar, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mungkin itu juga yang kita alami dalam kehidupan kita. Ketika kita orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus atau yang merasa dekat dengan Tuhan, menjadi hambanya, menjadi umatnya, menjadi muridnya, ternyata kita belum mampu untuk mengatasi problema-problema kehidupan ini. Memang dalam bacaan kita tadi ini, persoalannya adalah seorang anak mengalami sakit ayan. Sakit ayan. Ini kalau dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris ya, Revised Standard Version, itu disebut dengan epilepsi. Kita memang mengenal itu, penyakit ayan sama dengan epilepsi. Juga dalam Alkitab bahasa Inggris New International Version, di situ dikatakan bahwa seseorang anak yang mendapat serangan. Ini tidak jelas serangan apa, tetapi serangan seperti itu. Dan semua ini berkorelasi dengan bacaan kita ini, bahwa pada ayat berikutnya jelas bahwa orang itu bukan sakit ayan biasa, tetapi disebabkan oleh setan. Kalau kita membaca dalam Markus 9 ayat 17, 18 dan seterusnya sebagai perbandingan Bapak Ibu sekalian, karena Injil ini kita ketahui bersama, 4 Injil itu disebut sebagai Injil sinopsis, itu berarti mempunyai cerita yang sama tetapi saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan dalam Markus ini lebih lengkap. Kalau kita baca ayat 9, pasal 9 ayat 17, 18. Maka terlihat bahwa roh jahat itu ya, yang mempengaruhi anak itu, membanting diri anak itu ke tanah, ke air, ke api, dan membuat giginya gemetaran dan seterusnya, mulutnya berbusa, tubuhnya kejang, dan membuatnya berguling-guling, sehingga dia masuk ke air, masuk ke api secara bergantian seperti itu. Dan ini katanya karena pengaruh setan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kebaktian-kebaktian persekutuan Kristen juga zaman sekarang ini sering terjadi seperti ini ya. Ibadah tiba-tiba ada yang terguling-guling. Ya, ibadah tiba-tiba yang tidak sadar. Ibadah tiba-tiba ada yang tidak bisa mengendalikan diri. Kira-kira ini karena Roh Kudus atau karena setan ya? Gimana Bapak Ibu sekalian? Ya, kita bisa mengujinya dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ada 9 unsur buah roh.
Salah satu adalah pengendalian diri. Kalau orang tidak bisa mengendalikan diri, maka pastilah itu bukan buah roh. Jadi sejajar dengan bacaan kita tadi bahwa ini adalah pengaruh setan. Kita perlu waspada dengan itu. Bahwa kita sebagai orang Kristen sebenarnya ibadah itu bukan bukan histeris ya, tetapi harus historis. Bukan histeris tetapi historis. Apa maksudnya historis? Ada sejarah penyelamatan yang Tuhan lakukan terhadap kita. Itu yang bersama-sama kita renungkan dan kita rasakan. Jadi sekali lagi, bukan histeris tetapi historis. Nah, histeris ini yang terjadi juga pada orang yang sakit ayan tadi. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa reaksi Tuhan Yesus terhadap laporan dari orang tua tadi tentang persoalan yang dihadapi anaknya? Apalagi persoalan ketika murid-murid Yesus tidak bisa menyembuhkannya. Ayat 17. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebenarnya agak mengherankan ya. Tuhan Yesus marah besar seperti ini, dengan kata-kata yang sangat keras seperti ini. Tapi itulah Tuhan Yesus. Ada kalanya memang dia harus berkata keras, ada kalanya dia harus marah. Tetapi yang paling penting adalah di balik semua itu, pada ujung semua itu adalah pengampunan yang selalu dia berikan kepada kita. Bagaimana Bapak Ibu, amin? Tuhan Yesus mengatakan, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat." Kata-kata ini ditujukan kepada siapa? Tentu bukan hanya kepada orang tua dari anak itu, bukan hanya kepada murid-murid itu, tapi juga kepada semua orang yang ada di situ pada waktu itu. Kalau di dalam kesaksian Markus, di situ juga ada ahli-ahli Taurat yang menyaksikan peristiwa itu. Bahkan mereka berbisik-bisik ketika murid-murid Yesus tidak dapat menyembuhkan anak itu. Angkatan yang tidak percaya, itu berarti satu generasi yang tidak percaya. Walaupun Tuhan Yesus sudah melakukan banyak mujizat ketika bersama-sama dengan mereka, bahkan orang mati dibangkitkan. Tetapi bagaimana mungkin bahwa mereka tidak percaya atau belum percaya atau disebut dengan sesat tadi? Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan yang muncul di sini adalah sesungguhnya adalah persoalan iman. Bagaimana keyakinan itu bisa dibangun dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan bisa bertindak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebenarnya kalau kita membaca lagi, maaf Bapak Ibu kalau saya banyak menyebut nama pasal dan ayat Alkitab, tapi hanya antara Matius, Markus dan beberapa yang lain. Dalam Markus 6 ayat 13, murid-murid Yesus sudah bisa melakukan itu sebenarnya. Mereka pernah bisa mengusir. Kita bisa menganalisa apa yang sebenarnya. Ada 12 orang, 3 pergi ke gunung bersama dengan Yesus. Kira-kira Bapak Ibu, yang berapa orang lagi? Cemburu tidak ya? Cemburu tidak terhadap 3 murid ke atas bukit? Maaf. Terima kasih. Mungkin saja ada persoalan di sini.
istimewa di hadapan Tuhan. Tetapi yang 9 lagi kita lihat bersama, Bapak Ibu Saudara, mereka menghadapi orang yang bermasalah dan kemudian gagal. Bisa saja terjadi seperti itu. Mungkin juga di antara murid-murid ini ada masalah. Ada persoalan di antara mereka. Saja terjadi. Di GKI satu prinsip atau pola kepemimpinan, yaitu kolektif kolegial. Pertama di antara para hamba Tuhan. Demikian juga tentu di antara jemaat. Kolektif artinya bahwa pelayanan bisa dilakukan oleh satu orang, sejumlah orang. Kolegial artinya adalah dalam persaudaraan. Itu tertulis dalam tata gereja GKI. Tapi sulit Bapak Ibu Saudara. Karena seringkali juga ada godaan-godaan dalam diri kita, misalnya aneh banyak aku. Aneh banyak. Ini tidak akan ada seperti ini. Terlalu yaku, lama-lama jadi apa? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Kalau terlalu banyak mengatakan yaku, lama-lama jadi apa? Dalam bahasa Inggris kalau book itu satu ya, singular, tunggal, satu. Kalau cuma satu kali ya disebut, atau satu biji, book. Tapi kalau sudah lebih dari satu, plural, jadi apa? Books. Kalau yaku, kalau sering disebut, akan berubah di akhirnya. Jadi apa? Ya itu. Bapak Ibu yang mengatakan itu. Yakis. Yakis itu kalau naik ke atas pohon, ke tempat yang tinggi, dia naik di sini, apanya yang makin kelihatan Bapak Ibu? Yakis itu bagi yang bukan orang Poso itu boti. Tidak tahu juga boti? Monyet ya. Nah, itu dia. Kalau monyet itu naik ke atas, apanya yang makin kelihatan? Ya, mari kita bahasakan dengan bahasa yang lebih baik. Ya, memang itu yang kelihatan. Bobanya yang bagian belakang gitu ya. Ya. Baik, bahwa yang makin kelihatan adalah bagian yang paling buruk dari dirinya. Itu yang akan terlihat dan kita waspada dengan itu. Mungkin masalah seperti ini ada di antara murid-murid ini sehingga mereka tidak bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Itu persoalannya. Barangkali seperti itu Bapak Ibu. Atau juga belum bisa misalnya menerima kritik atau juga memberikan saran dan seterusnya. Ini saya bersyukur bahwa hari ini juga bertemu dengan Om Erik di sini. Seingat saya sejak tahun 2012 ya Om Erik, ketika bersama-sama kita melakukan sesuatu untuk Sulawesi Tengah begitu ya. Ketika kami dalam komunitas yang satu bersama-sama memperjuangkan sesuatu begitu, ada satu slogan kami begitu. Bebas menghina, dilarang tersinggung. Ya, kami bisa berkata apa saja terhadap siapa saja, tetapi tidak boleh tersinggung. Dan hasilnya itu luar biasa memang. Menjadi orang-orang yang biasa diterpa oleh badai, biasa dikritik, biasa diprotes dan seterusnya. Dan tentu berupaya untuk memperbaiki diri. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Saya juga kalau ada orang mengatakan kepada saya, "Hei botak," saya tidak boleh marah. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu tidak boleh marah? Karena memang saya botak. Kecuali kalau orang berkata kepada saya, "Hei gondrong," itu baru masalah. Tentu saya harus tanya istri saya, bagian mana yang gondrong ini? Kenapa orang tahu? Kapan dia lihat? Dan seterusnya seperti itu ya. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika ada hal yang tentu buruk, kurang baik, yang kemudian orang menyampaikannya kepada kita, lebih baik kita, lebih sehat kalau kita tidak tersinggung, tetapi kita berupaya untuk memperbaikinya. Mungkin hal seperti ini yang dialami oleh murid-murid Yesus. Terjadi. Di samping mungkin ada yang merasa tidak istimewa dan seterusnya. Kalau itu yang terjadi dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kekristenan kita, maka orang akan mengatakan seperti di ayat 16 mengatakan, "Aku sudah membawa soalan ini kepada murid-muridmu Yesus, kepada orang Kristen
Yesus, tetapi dapat melakukan apa-apa. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat bersama dalam Matius 17 ayat berikutnya 19 dan 20. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, ketika mereka sendirian dengan Yesus, Bapak Ibu Saudara, murid Yesus bukan ketika orang ramai, tapi ketika Tuhan Yesus sendirian, mereka datang. Apa artinya itu? Mereka tidak ingin saling mempermalukan di hadapan orang banyak, saling menjatuhkan, dan saling menjatuhkan. Ciri khas kekristenan yang luar biasa. Bisa dibatasi, bisa dan datang kepada dengan kondisi yang damai. Dan melakukan itu tentu karena mereka ingin introspeksi, ingin belajar dari kegagalan mereka. Iman memang terkadang bisa naik turun. Juga mereka berhasil mengusir roh, dan kali ini mereka berhasil, mereka harus introspeksi diri. Mengapa itu terjadi? Dan dalam ayat 20 Tuhan Yesus mengingatkan bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata bagi Tuhan. Tapi Tuhan Yesus juga mengatakan kepada kita, tidak ada yang mustahil bagimu, bagi kita semua. Kepada Tuhan. Sesungguhnya tidak harus sebesar biji sesawi. Lebih kecil lagi pun boleh, kan? Kan tadi Tuhan mengatakan sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi bisa pindahkan gunung. Tentu kalau lebih kecil dari itu bisa pindahkan lagi yang lain-lain tentunya, yang lebih kecil dari gunung. Tidak harus sebesar biji sesawi. Tapi yang paling penting dari semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan tentu untuk saya juga, bahwa kita semua memahami iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak. Bagi kita semua yang punya kendaraan misalnya, pasti punya pengalaman pergi ke bengkel dan montir mengatakan, Pak atau Ibu, yang rusak ini adalah bagian mesin ini itu. Kita tidak lihat bagian itu, tapi kita percaya kepada montir itu. Kita percaya kepada dia. Oke, perbaiki saja, berapapun itu saya bayar. Terus, apakah kepercayaan kita sudah sebesar kepercayaan kepada montir itu? Kepercayaan kita kepada Tuhan, misalnya? Kita pergi kepada dokter, dan dokter langsung mengatakan ini penyakit ini karena ini di bagian tubuh Bapak Ibu, di dalam, di jantung atau di hati yang terdalam ada sesuatu begini. Dan kita tidak melihat itu, tapi kita percaya. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tentu jauh lebih besar dibandingkan dengan montir tadi atau apapun itu. Iman kepada Tuhan memang harus terus kita bangun. Kita bangun melalui doa dengan yang penuh kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, soal setan dan seterusnya, kita juga mengatakan sekarang setan, tetapi ada setan-setan dalam bentuk yang lain selalu hadir dalam kehidupan kita, melalui godaan-godaan yang terus menghempas kehidupan kita, melalui tawaran-tawaran yang terjadi di sekeliling kita. Dan kemudian dalam ayat yang terakhir, ayat 21, ini sudah ayat terakhir Bapak Ibu,
Dan saya yakin sudah ada di antara kita mengatakan dalam hatinya, puji Tuhan, sudah ayat terakhir. Bahwa ini sudah mau amin. Betul, sudah mau amin. Tapi masih panjang gitu ya. Ya, kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jenis setan yang satu. Berbagai-bagai problem kehidupan kita harus doa dan puasa. Apa yang dimaksudkan Bapak Ibu? Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami yang terus harus kita lakukan justru di dalam kamar, tidak hanya ada formal seperti ini, dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh yang dimaksudkan adalah melakukan semua isi doa, kalimat yang ada di doa Bapa kami itu. Lalu peristiwa di Meko, ya kami sering diundang dulu ke sana oleh Selvin. Cukup banyak yang sembuh, cukup banyak juga yang tidak sembuh bahkan mati. Dan kami menyaksikan bahwa bisa Bapa kami yang mengatakan ampunilah, kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di situ problemanya. Tentu ini tantangan untuk kita semua. Dan kita belajar dari Alkitab Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam Yakobus 5 ayat 16 tentang doa. Yakobus 5 ayat 16 seringkali tertulis di rumah-rumah atau di mana-mana hanya dan B-nya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di mana-mana itu, di BPK sana dijual tuh. Tapi ayat ini tidak lengkap. Mari kita sarankan kepada orang yang menulis ini, harus lengkap, harus mulai dari awal, bukan awalnya. Ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Baru disambung, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang benar itu yang bagaimana? Yang mengaku dosanya, yang saling mendoakan dan tentu saling mengampuni. Dan ini yang sering kali terabaikan. Jangan dipenggal-penggal ayat itu. Tapi kita lihat dalam satu kesatuan. Ya mungkin kita juga selalu mengalami persoalan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bisa belajar dari Yakobus pasal 4 ayat 1. Kita bisa baca sampai ayat 3. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya. Di sana dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi memperolehnya. Lalu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena apa? Karena kamu tidak berdoa. Itu yang dikatakan di situ. Ayat 3. Atau kamu berdoa juga. Barangkali kita mengatakan, saya selalu berdoa. Di sini kita diingatkan, ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Apanya yang salah? Sebab apa, Bapak Ibu? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya Tuhan, berkatilah kami semua, anak-anak saya, cucu saya, tapi kalau tetangga saya tidak usah Tuhan, biar saya tidak kacau di situ. Misalnya, hawa nafsu kita sendiri. Misalnya, doa adalah komunikasi iman, keyakinan yang kuat terhadap penyertaan Tuhan. Tentu akan membuahkan hasil yang luar biasa dan tidak mustahil. Dan kemudian dikatakan tadi berpuasa. Apa yang dimaksudkan dengan berpuasa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Ada banyak kesaksian tentang Tuhan Yesus juga berpuasa 40 hari 40 malam.
Dan dalam kondisi itu Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana melawan godaan-godaan. Itu contoh yang luar biasa. Tetapi sesungguhnya puasa ini telah dijelaskan sejak zaman Perjanjian Lama. Salah satu kita bisa baca nanti Bapak Ibu di rumah, silakan baca dengan baik-baik Yesaya 58 ayat 6 sampai 11. Kita bisa baca dari ayat 1. Yesaya 58. Di sini kita akan baca sampai 11. Waktu orang-orang bertanya bagaimana sebenarnya berpuasa itu? Haruskah begini dan begitu? Kemudian dijawab. Ayat 6. Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Itu puasa. Bukan soal makan dan minum saja. Supaya apa lagi? Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Itu puasa. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Itu puasa yang dimaksudkan. Dan akibatnya apa? Pada waktu itulah kamu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Sakit pun disembuhkan. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Luar biasa. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi, kita perhatikan bersama, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Itu puasa, Bapak Ibu. Dan akibatnya berikutnya, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Puasa adalah bagian dari pernyataan iman. Dan puasa bukan hanya soal makan dan minum, tapi bagaimana kita bisa mengatasi semua belenggu kelaliman, persoalan-persoalan penindasan, persoalan-persoalan pelanggaran hukum, persoalan-persoalan ekonomi dan seterusnya. Karena semua itulah yang membuat penyakit ada di dunia ini. Dan penyakit itulah yang disembuhkan oleh Tuhan sendiri melalui peranan-peranan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah ini sebenarnya adalah melayanilah dalam kesungguhan iman. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu yang melayani ini bukan hanya para hamba Tuhan, penatua diaken atau pendeta, tetapi kita semua sebagai warga jemaat Tuhan. Mari kita lakukan doa kita sebagai komunikasi iman dengan keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Melakukan puasa dengan pengertian yang telah tertulis di Alkitab tadi. Percayalah bahwa kita akan dapat mengatasi berbagai-bagai persoalan yang kita hadapi. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita bisa bersama-sama merealisasikan semua rencana-rencana program yang akan kita laksanakan ke depan. Terutama Jemaat Gloria Jakarta yang telah ditunjuk sebagai tuan dan nyonya rumah untuk apa Bapak Ibu? Sidang klasis Pamunas yang akan dilakukan pada tahun depan. Iya, boleh tepuk tangan yang sungguh-sungguh kalau mau tepuk tangan. Iya. Dan tepuk tangan ini tentunya akan memberikan semangat kepada panitia, Pak Erik tambah lagi dan seluruh skuadnya, begitu ya. Untuk seperti yang Tuhan katakan tadi, bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Bukan hanya bagi Tuhan, tapi bagi kita semua. Tidak ada yang mustahil bagi Jemaat Gloria Jakarta. Tidak ada yang mustahil bagi semua kita yang terlibat di dalamnya. Dan tadi dalam percakapan kecil kami dengan Om Erik di luar,
bahwa yang dimaksudkan dengan kita semua yang berupaya keras untuk dapat melaksanakan program itu adalah orang-orang yang punya keterikatan hati dengan GKST, bukan hanya yang warga GKST. Walaupun dia bergereja di gereja yang lain, tetapi dia punya keterikatan hati dan pikiran tentunya, bahkan tubuh jiwa raganya terhadap GKST sebagai cikal bakal kekristenan. Ketika kita mulai mengerti tentang kekristenan itu sendiri, maka kita semua bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kita aminkan ini, amin. Amin. Tuhan mendengar semuanya ini. Tentu amin ini adalah satu kepastian. Terus bersama-sama berjuang dalam iman, bersama-sama berjuang untuk merealisasikan semua hal yang telah kita rencanakan, dan termasuk di dalamnya mengatasi berbagai-bagai persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jika ada Bapak Ibu Saudara yang memuji Tuhan, mari dipersilakan. Silakan Ibu. Mari, silakan. Selamat pagi. Salam. Saya dan anak saya serta cucu saya sangat bersyukur dan berterima kasih kalau kami boleh beribadah bersama dengan jemaat Gloria di Jakarta ini, GKST Gloria Jakarta, yang semua kegiatan peribadatannya secara terus terang saya sampaikan, saya mengikutinya setiap minggu. Dan kami bersyukur kurang lebih setahun lebih yang lalu ipar saya itu meninggal di sini, yakni Pendeta Iver Sirima. Suami istrinya itu adik kandung saya. Ya, jadi yang melayani adalah jemaat ini. Kami bersyukur bahwa saya baru hari ini tepat 2 minggu berada di Jakarta ini mengunjungi anak saya yang bekerja di sini. Dia sudah kerja di Jakarta ini kurang lebih 7 tahun lamanya. Mempunyai seorang anak, tadi lagi bergabung di sekolah minggu. Dan hari ini juga saya bersyukur sekali karena saya bertemu dengan abang kekasih kami, Abang Damani, Abang Rinaldi, yang sejak masih nyong-nyong dulu di Poso selalu di rumah bersama dengan adik saya Pendeta Embo atau Mes Ketungka. Sedikit kita boleh berdialog sedikit. Saya minta maaf sekali mungkin karena pakai masker. Ternyata ini adalah Kak Cici ya. Bukan Cici, Jane. Oh Kak Jane, sorry Kak Jane ya, hampir mirip ya. Minta maaf bahwa tadi karena pakai masker jadi kurang mengenal. Terima kasih Kak Jane, terima kasih banyak ya. Jadi saya, kami dari keluarga besar Tungkak Menginsihi, saya anak yang dari kami 7 bersaudara. Saya dari keluarga kami adalah keluarga Nelo Tungka. Ya, tahun lalu suami saya juga salah satu korban dari COVID-19 ini, sudah dinyatakan sembuh oleh dokter, kembali ke rumah dan seminggu kemudian di rumah dia anfal jantung yang selama ini tidak pernah ada sakit itu. Sehat-sehat saja, tapi itulah yang Tuhan tentukan. Sebagaimana kita orangnya selalu harus berharap bahwa apa yang Tuhan buat itu baik, Tuhan tidak pernah salah. Amin. Saya mempunyai anak 2, yang paling besar bekerja sebagai PNS di Poso, mungkin ada yang tahu, Bapak Leonard Nelo. Dan yang kedua ini anak saya Lisa,
Agustina Maurenelo yang bekerja di Jakarta ini, mempunyai seorang anak dan dia berjemaat di jemaat GKI D5 Grogol. Tetapi alamat tempat tinggal supaya barangkali saya bercakap dengan pendeta Jenjengi kemarin berapa hari lalu, saya mohon untuk bisa saya beribadah di sini dan beliau tanya di mana rumahnya Lisa itu. Saya sebutkan dia berumah di Jakarta ini di Pondok Bambu. Pondok Bambu. Di Pondok Bambu, apartemen Casablanca East. Ya, itu dan bekerja di sini. Tetapi mudah-mudahan dia akan tetap bisa mengikuti persekutuan ini walaupun punya jemaat yang tetap. Terima kasih kesempatan ini, kami akan membawakan sebuah lagu sebagai ungkapan syukur kami bisa bersama-sama dengan jemaat di sini. Satu ayat saja ya. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berteduh. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Terima kasih Kak Jen. Dan Tuhan kiranya berkati. Dan Bapak Ibu Saudara, boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih, ini memang ada tantangan hidup, tetapi Tuhan luar biasa dalam kehidupan mereka. Sesuatu yang menjadi contoh dan teladan untuk kita semua. Beliau memang pakarnya menyanyi. Dan saya mengingat itu ya, sejak masih pemuda dulu banyak membimbing kami anak-anak muda. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Tuhan, mari kita semua berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen menurut pengakuan iman Rasuli, yang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Kita ucapkan Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita berdoa syafaat. Ada beberapa pokok-pokok doa syafaat yang akan kita doa bersama. Itu tidak hanya kita doakan di gedung gereja ini, kita juga bisa mendoakannya dalam doa pribadi
doa keluarga, rumah tangga di rumah masing-masing. Sementara sakit, yaitu untuk Jakarta, Bapak Gerian beberapa ibu berada dalam pemulihan. Ibu Velma Pasoa Walenta atau Mama Abel, Saudara Willy Bow, anak dari Bapak Calvin Bow, Bapak Hans Tondawani, Bapak Epen, Remo Sepe, Bapak Albert Sancuu, Ibu Nikmat, Ibu Nining, yang berhari ulang tahun Gabriel Aipasa 2 Mei 2022, Meli Stefani Pagala 3 Mei 2022, kemudian Bapak Maranata 7 Mei 2022, Bapak Diterman OU 8 Mei 2022. Kita juga tentu bersama-sama mendoakan bangsa negara, pemulihan dan beberapa rehabilitasi berbagai bencana alam. Juga kita berdoa untuk keamanan perdamaian dunia, kemudian pelayanan PGI, PGIW, GKST dan gereja-gereja di Indonesia. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kami, terutama pada hari ini. Kami dapat bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan mengumpulkan kami dari berbagai-bagai tempat dalam persekutuan yang indah di tempat ini, bersama dengan seluruh hamba Tuhan, keluarga, warga jemaat yang ada di Jemaat Gloria Jakarta ini. Terima kasih Bapa. Dan kiranya Tuhan berkenan menyempurnakan segala sesuatu yang kami lakukan dalam ibadah ini. Puji-pujian kami, doa kami, dan terutama pula pemberitaan firman Tuhan. Tuhan mengetahui persis kelemahan kami untuk memahami firman Tuhan, terutama hamba-Mu dan kami semua yang hadir saat ini. Tuhanlah yang menyempurnakannya melalui kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami benar-benar dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Beri kami keyakinan ya Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan ketika kami tetap beriman yang kuat kepada Tuhan, maka tidak ada juga yang mustahil yang dapat kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, dalam sukacita ini kami juga mengingat saudara-saudara kami yang sementara dalam keadaan sakit, dalam perawatan, demikian pula yang dalam pemulihan. Ya Bapa yang Maha Pengasih, Engkau terus memberkati seluruh upaya-upaya perawatan yang dilakukan, memberikan sukacita kepada mereka, semangat kepada mereka, bahwa segala sesuatu yang kami alami dalam hidup ini, semua persoalan kami, penyakit kami akan dapat diatasi jika kami benar-benar beriman kepada Tuhan, menyerahkan seluruhnya ke hadirat Tuhan. Dan karena itu ya Bapa yang Maha Pengasih, Engkau juga memberikan kekuatan kepada seluruh keluarga, para medis yang berupaya memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara kami. Kami juga bersukacita bersama dengan saudara-saudara kami, anak-anak kami, para orang tua yang berhari ulang tahun, yang mengalami sukacita kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya mereka akan terus hidup di dalam kendali kasih Tuhan, dalam pertolongan, dalam berkat Tuhan, agar bertambahnya usia ini akan semakin memperkokoh iman percaya mereka, bahwa Tuhan akan terus menyertai mereka di sepanjang kehidupan mereka. Demikian pula dengan kami semua,
terutama kami yang hadir pada saat ini, yang bersama-sama beribadah. Tuhan mengenal kami satu persatu. Tuhan mengetahui apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kami, apa yang menjadi harapan-harapan kami, rencana-rencana kami. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau tetap menguatkan kami semua, terutama dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kami alami, sebesar apapun itu, seberat apapun pergumulan kami, Tuhan jauh lebih besar dari semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan kasih Tuhan di jemaat ini, Jemaat Gloria Jakarta ini. Pendeta bersama dengan keluarga, para penatua diaken, dan seluruh perangkat pelayanan yang Tuhan beri tanggung jawab yang luar biasa dalam pelayanan kasih Tuhan di jemaat ini. Para pemain musik, pemandu pujian, operator infokus, operator multimedia, dan semua orang yang Tuhan anugerahkan kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Tuhan memberkati mereka semua dalam segala upaya-upaya pelayanan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, agar Tuhan tetap memberikan yang terbaik kepada mereka semua, agar keadilan tetap menjadi hal yang paling utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Demikian pula ya Bapa, dalam upaya-upaya pemulihan, rehabilitasi beberapa wilayah yang mengalami persoalan-persoalan berat, terutama akibat bencana alam, akibat kekerasan-kekerasan yang terjadi, akibat berbagai-bagai problema kehidupan, keamanan dan perdamaian di Indonesia dan di seluruh dunia ini, kiranya juga semuanya akan dapat diatasi hanya di dalam kasih Tuhan sendiri. Berikan kemampuan kepada semua orang ya Bapa untuk mengupayakan yang terbaik bagi Indonesia ini, bagi dunia, bagi kami semua. Dan kami juga sebagai umat Tuhan berikan kemampuan kepada kami untuk terus mendoakan mereka, menopang hal-hal yang baik yang mereka lakukan. Kami berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan, gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, berbagai-bagai denominasi yang ada. Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Persekutuan Gereja Wilayah DKI Jakarta ini, demikian pula dengan Persekutuan Gereja Indonesia dalam pelayanan kasih Tuhan yang terus diupayakan. Kiranya Tuhan tetap memberikan yang terbaik kepada seluruh hamba Tuhan, dan mereka dapat mengemban tugas pelayanan kasih Tuhan dengan sebaik-baiknya, terutama dalam upaya untuk mencari solusi dalam persoalan bangsa dan negara, persoalan jemaat Tuhan, persoalan masyarakat, dan persoalan yang kami alami di berbagai-bagai tempat di Indonesia ini, bahkan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semua yang terbaik yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan secara khusus pula dalam kesempatan ini kami berdoa dalam upaya jemaat Tuhan, Jemaat Gloria Jakarta, untuk menjadi tuan dan nyonya rumah dalam sidang klasis Pamona Utara yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Tuhan mengetahui persis rencana ini, dan Tuhan memberkati panitia pelaksana yang berupaya keras untuk dapat merealisasikan rencana yang indah ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri kami keyakinan ya Tuhan bahwa semua ini pasti akan dapat terselenggara jika kami benar-benar beriman kepada Tuhan. Karena itu Tuhan tetap memberikan kesehatan, kekuatan kepada ketua panitia dan seluruh jajaran panitia dalam kebersamaan dengan seluruh hamba Tuhan dan warga jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami telah datang kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita memberikan persembahan sambil mengingat firman Allah. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan daripada dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu.
yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya yang baik darimu. Apa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Aku perhatikan kesesakan, mataku biarkan tegak. Patuh menghadap kepada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Untuk mendoakan persembahan kita, saya ajak kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan ini, dan Tuhan kiranya memberkatinya agar dipakai dalam pekerjaan-Mu yang kudus. Berikanlah kami pengenalan yang akan segala anugerah-Mu, agar kami mampu bersyukur dan berterima kasih, dan agar kami dapat menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 8 Mei 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman hari ini, Pendeta Rinaldi Damanik, MSI. Para majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera dan alat-alat live streaming, Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudari yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudari kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Kebaktian minggu depan, Minggu 15 Mei 2022, pukul 10 WIB, pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara onsite dan live streaming melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 2 Mei sampai dengan 8 Mei 2022 dan sudah didoakan tadi oleh Bapak Pendeta. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Kartu persembahan tetap bulanan dalam rangka
misi pelayanan GKST Jemaat Gloria Jakarta dan pos-pos pelayanannya, Majelis Jemaat akan membagikan kartu persembahan tetap bulanan kepada anggota jemaat dan simpatisan. Dalam kartu ini terdapat 2 kolom persembahan sepanjang tahun, yakni kolom persembahan tetap dan kolom persembahan persepuluhan. Bagi yang memberi persembahan persepuluhan tiap bulannya, tidak perlu mengisi kolom persembahan tetap bulanan. Dan bagi jemaat dan simpatisan yang memilih kolom persembahan tetap bulanan dapat mengisinya setiap bulan atau sekaligus setahun. Jumlah besaran persembahan tetap sesuai kerelaan dan masing-masing jemaat dan simpatisan menyampaikan syukurnya kepada Tuhan. Kartu persembahan ini bisa diatasnamakan keluarga dan atau juga pribadi. Mari kita menunjang pelayanan kita dengan mengambil bagian dalam mengisi kartu persembahan tetap bulanan. Adapun persembahan syukur ulang tahun dan syukur lainnya dapat dimasukkan dalam kotak yang tersedia di depan mimbar. Semoga Tuhan berkenan dan memberkati kita atas keikhlasan kita mengucap syukur kepadanya. Mulai minggu depan, panitia rapat klasis Pamuna Utara tahun 2023 akan melaksanakan basar makanan dan minuman. Basar ini dilaksanakan untuk menggalang dana yang diperlukan bagi pelaksanaan rapat klasis Pamuna Utara pada bulan Januari 2023 di Jakarta. Mohon partisipasi jemaat dalam basar panitia ini yang rencananya akan dilaksanakan setiap minggu sampai pada bulan November 2022. Atas partisipasi dan dukungan jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Struktur majelis jemaat GKST Gloria Jakarta adalah sebagai berikut. Ketua, Pendeta Pinehas Cenjengi. Ketua 1, Penatua Jemi Pasoa. Ketua 2, Penatua Rosiana Tagoa. Sekretaris, Penatua Petrus Tolage. Wakil Sekretaris, Diaken Juliana Keayo. Bendahara, Penatua Komang Agustanti. Wakil Bendahara, Penatua Yurin S. Sumoga. Majelis Pembina Persekutuan Bapa, Penatua Immanuel Kampu. Majelis Pembina Persekutuan Perempuan, Penatua Anes Lagonda. Majelis Pembina Persekutuan Pemuda, Penatua Renia Stuti Parwata. Majelis Pembina Persekutuan Remaja, Penatua Asni Rizka E. Lompande. Majelis Pembina Persekutuan Anak, Penatua Nofrida Wayuga. Majelis Bidang Diakonia, Diaken Risma Tadayu. Majelis Bidang Hubungan Gereja dan Masyarakat, Diaken Herlina Kolowo. Majelis Bidang Rumah Tangga, Diaken Angel Margareta Tangoni. Majelis Bidang Ibadah dan Musik Gereja, Penatua Ridwan Altius Bayona. Majelis Bidang Multimedia, Penatua Feris Tonuno. Pertukaran pelayan firman bulan Oikumene antar gereja-gereja PGI wilayah DKI Jakarta dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-72 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia akan dilaksanakan pada hari Minggu 22 Mei 2022. Pelayan firman yang akan melayani di GKST Gloria Jakarta pukul 10 WIB adalah Pendeta Dr. Guntur Silaban MTH dari Gereja Kristen Injili Indonesia GKSIA Menteng, Jakarta Pusat. Adapun Pendeta Pinehas Cenjengi akan melayani di GKSIA Jalan HWS Cokro Aminoto nomor 96 Menteng, Jakarta Pusat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Liturgi bulan Oikumene menggunakan liturgi Gereja Kristen Jawa. Warta Pemuda. Ibadah pemuda akan dilaksanakan setiap minggu kedua dan keempat di bulan yang berjalan ini, mulai pukul 11.30 WIB selesai ibadah jemaat. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dapat mengirimkan ke rekening Bendahara Pemuda GKST Gloria Jakarta yang tercantum dalam warta PDF. Warta pembangunan pengadaan sarana rumah ibadah jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat dalam kolom panitia pembangunan warta jemaat Gloria. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan dana pembangunan dapat mengirimkannya ke rekening pembangunan yang tercantum dalam warta PDF. Warta keuangan jemaat dapat dilihat di halaman terakhir warta jemaat Gloria. Persembahan jemaat dapat dikirimkan ke rekening jemaat yang tercantum dalam warta PDF. Kepada kita semua agar tetap menjaga kebersihan gereja dengan cara membuang sampah pada tempatnya.
Demikian warta jemaat hari ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih. Kita akan puji Tuhan melalui puji-pujian dari Ibu Arta. Dalam kasih Tuhan kami persilakan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, mayakanku hanya akan baikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, tak dapat ku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Kau ketuk pintumu dan kau bukakan, kau bataku Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, Kau Bapa-Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal.
Terima kasih Ibu Arta, Tuhan memberkati. Kita semua berdiri. Kita nyanyikan bersama Allah kuasa melakukan segala perkara. Kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Risamba Olino, tempo kuasa. Mari kita berdoa apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat kembali dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan Tuhan sertai kamu sekalian. Amin. Majelis Jemaat Gloria Jakarta mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.